Chapter 646 Esensi dari Mimpi. Dia seperti teratai di langit, hanya meninggalkan desahan dalam kehampaan. Dia menghilang selamanya, tidak pernah muncul lagi di dunia ini. Banyak orang merasa sangat menyesal, bahkan merasa kehilangan. Kaisar Agung yang mengguncang dunia seperti ini menghilang selamanya begitu saja. Saat itu, Xiao Yao adalah seorang yang heroik dan penuh semangat. Ketika dia masih muda, dia juga sembrono, meninggalkan teman-temannya jauh di belakang, memukau dunia. Sekarang, rambut sang pahlawan telah memutih, pergi untuk selamanya, kembali ke bumi yang kuning. Kemuliaan yang dimilikinya menenggelamkan seluruh era. Tidak ada yang bisa menyainginya, bahkan matahari dan bulan di langit. Mereka hanya bisa meredup jika dibandingkan. Mereka yang berasal dari generasi yang sama telah lama meninggal dunia, tertutupi olehnya. Setelah bertahun-tahun, hanya dia yang tersisa sendirian di dunia ini, tetapi tirai juga telah benar-benar jatuh. Seperti apa Kaisar Qing saat berusia 20 tahun? Seberapa heroik dan agung? Akan seperti apa dia saat berusia 40 tahun? Betapa tak tertandinginya dia saat berusia 100 tahun? Semua orang di sini bertanya pada diri sendiri, jika mereka seumuran, seberapa besar perbedaan yang akan ada di antara mereka dan Kaisar Qing? Jika mereka berasal dari generasi yang sama, seberapa jauh mereka akan tertinggal? Tokoh-tokoh tingkat fosil yang masih hidup membandingkan diri mereka sendiri. Jika mereka adalah Kaisar Qing, bagaimana keadaannya saat dia berusia 3000 tahun? Dia pasti tidak akan berjuang karena umurnya akan segera habis. Dia kemungkinan besar tidak akan tertandingi sejak zaman kuno. Banyak gadis muda merasakan riak di hati mereka. Jika mereka bisa menemani Kaisar Qing, mereka tidak akan menyesal dalam hidup ini. Dia mengenakan pakaian biru dan menjalani kehidupan yang heroik. Pada akhirnya, dia datang dari kekacauan primal dan kembali ke kekacauan primal. Hanya ada desahan. Ribuan ilusi energi pedang muncul. Hamparan cahaya pedang menerangi pegunungan Qinling yang tak berujung. Tidak semua orang sentimental. Mereka sudah lama mengambil tindakan untuk merebut sepotong tembaga hijau itu. Semua jenis artefak magis dan semua jenis senjata ilahi muncul. Kuali emas, lonceng batu, pagoda tembaga, tungku perak, dan lainnya terbang bersama. Mereka padat di langit, turun bersama-sama. Kolam transformasi abadi adalah tempat kelahiran Kaisar Qing. Dia berakar pada potongan tembaga hijau, dan sekarang setelah dia kembali, tidak ada satu orang pun yang tidak tergerak. Lingkaran taiji emas muncul. Ye Fan berteriak keras, bertarung melawan para ahli dari semua sisi. Cahaya abadi mengalir keluar dari danau, memberinya kekuatan magis yang melimpah dari surga. Di sisi lain, Kaisar Utara Teng muncul. Dia bahkan lebih ganas. Mata surgawi marsial Dao terbuka dan berkedip-kedip dengan cahaya, mendapatkan misteri alam semesta. Setiap sinar cahaya seperti pedang kekacauan primitif. Dentang, dentang. Mata Wang Teng seperti lautan. Martial Dao Heavenly Eye miliknya melesat ke segala arah seperti pedang surgawi yang menebas tungku yang telah dipanggil oleh sang ahli besar menjadi beberapa bagian. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan kilat melesat dari matanya. Dengan Celestial Tirk Sword di tangannya, dia mengambil langkah maju dan menebas secara horizontal. Dengan kilatan darah, sebuah kepala terbang. Sosok yang hebat terbunuh begitu saja. Mayatnya terbelah menjadi dua, masing-masing sisi terbang ke arah yang berbeda. Darah mengalir jauh ke kejauhan, membuat tepian kolam transformasi abadi menjadi merah. Bang! Seorang Raja Iblis melangkah maju, ingin meraih kepingan tembaga hijau itu. Cahaya ilahi emas melesat ke awan di bawah kaki Wang Teng saat kereta Kaisar kuno muncul. 9 naga sejati, 9 burung Phoenix Dewa, 9 harimau putih, dan 9 kura-kura hitam berputar di sekelilingnya. Kereta perang menyerbu dan memaksa Raja Iblis mundur. Kepingan tembaga hijau itu terbang dan menjadi barang tanpa pemilik lagi. Wang Teng mengulurkan tangannya dan meraihnya. Dentang. Tubuh Ye Fan berubah menjadi kurva tanda Dao berbentuk naga diagram Taiji, menghancurkan kereta perang Wang Teng ke samping. Dengan suara gemuruh yang keras, kereta itu hampir terbalik. Menghadapi kematian, Wang Teng sangat dingin. Dia mengangkat pedangnya dan menebas dengan pelangi emas. Di sisi lain, para Saint Lord dari Eastern Wastelen beraksi. Mereka maju dan bertarung untuk memperebutkan kepingan tembaga hijau itu. Segala macam senjata tingkat Saint Lord digunakan. Boom! Tiba-tiba, kabut membumbung ke langit dari gua kuno urat naga. Monyet itu mengayunkan tongkatnya dan menembus akar leluhur. Lebih dari selusin makhluk terbang menjauh. Beberapa kuda, beberapa burung layang-layang. Sumsum dewa tingkat fantasi.
Semua orang berteriak karena terkejut. Ada aroma yang datang dari tempat itu. Tidak peduli seberapa jauh mereka berada, mereka masih bisa mencium baunya. Aroma itu hampir meresap ke dalam tulang dan jiwa mereka. Bang! Monyet itu mengulurkan tangannya yang berwarna keemasan dan menangkap seekor makhluk yang mirip tupai. Dia meraung ke langit dan melakukan yang terbaik untuk menghaluskannya menjadi sepotong sumsum naga. Oh surga, sumsum ilahi tingkat fantasi. Monyet itu telah menangkap satu, dan yang lainnya sangat senang. Masih ada lebih dari 10 roh abadi. Jika mereka bisa menangkap mereka semua, harta karun ilahi macam apa yang akan mereka dapatkan? Tentu saja, tembaga hijau adalah harta tertinggi dari prefektur tengah. Tidak semua orang akan menyerah. Banyak orang masih berjuang untuk itu. Ye Fan dan Wang Teng hampir bentrok. Dia menggunakan teknik pertempuran Sein untuk membentuk lingkaran taiji emas yang tidak bisa dipecahkan. Dia menggunakan cahaya kolam surgawi untuk mengisi kembali kekuatan sucinya untuk bertarung melawan Tirk Utara. Keduanya bertarung dengan sengit. Orang biasa tidak bisa mendekat sama sekali. Hanya satu Sein Lord yang bisa bertarung melawannya. Kedua belah pihak ingin membunuh satu sama lain, dan itu sangat pahit. Bang! Sebuah taiji emas turun dari langit dan bertarung dengan 9 naga, 9 burung phoenix, 9 harimau, dan 9 Xuanwu. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Kereta perang emas bergemuruh dengan guntur dan kilat. Itu sangat menyilaukan. Di atasnya, gambar seorang kaisar kuno samar-samar terlihat. Seolah-olah hal itu akan terwujud. Itu memancarkan gelombang menakutkan yang membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Suara itu tidak ada habisnya, dan terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Lingkaran taiji emas Ye Fan dan kereta perang kuno keduanya bergetar, seolah-olah akan hancur. Pada saat ini, Ye Fan terkejut. Jika bukan karena lautan cahaya abadi yang terbang di atas, kereta perang kuno ini akan sangat sulit untuk ditolak. Gambar kaisar di atasnya terlalu menakutkan. Boom! Ada getaran lain. Ye Fan menggunakan 6 segel terlarang dewa dan yang lainnya, mengubah danau abadi menjadi miliknya. Kekosongan itu dipenuhi dengan jejak dan kata-kata aneh, seperti naga kecil yang berenang di sekitarnya. Kereta perang emas juga seperti lautan yang dalam. Cahaya ilahi keemasan mengalir keluar, dan 4 roh sage agung masing-masing memiliki 9 roh. Seolah-olah mereka melindungi bintang kekaisaran kuno Ziwei, menyebabkan orang gemetar. Boom! Akhirnya, kaisar kuno membuka matanya dan mengeluarkan teriakan yang terdengar seperti awal dari alam semesta. Itu menembus langit dan bumi. Tubuh Ye Fan menjadi dingin saat dia mundur. Ah! Serangkaian jeritan bisa terdengar. Lebih dari 10 pembudidaya kuat di belakangnya berlumuran darah. Mereka semua jatuh ke tanah, tertusuk oleh kekuatan gambar kaisar kuno. Ye Fan, serahkan hidupmu. Hati Ye Fan bergetar. Dia merasakan aura yang familiar. Ada kekuatan di pihak lain yang membuatnya merasa dekat dan akrab. 9 rahasia. Pihak lain menggunakan 9 rahasia untuk menyerangnya. Itu jelas merupakan seni pamungkas yang menakutkan. Pada saat ini, Jiang Yi menggunakan rumus baris untuk menghindar ke satu sisi. Kemudian, dia menggunakan semua jenis seni pamungkas, menggabungkannya menjadi satu dan menyerang. Dengan sebuah ledakan, seni asli memicu danau surgawi, menyebabkannya mendidih. Itu seperti lautan yang luas, bertarung melawan Tirk Utara. Boom! Tiba-tiba, ada getaran di kejauhan. Kaisar Xia yang agung menggenggam pedang penguasa Tai lagi. Dia bergegas dari gunung yang jauh, dan aura kaisar ekstrimnya melonjak. Ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Meskipun tidak menakutkan seperti saat berada di tangan Saint Spirit, itu bisa menghancurkan meteorit di alam luar. Namun, itu juga bisa menghancurkan semua makhluk hidup di tempat ini. Namun, dia tidak berani menyerang semua orang pada saat yang sama. Lagi pula, di dunia ini, Gritsia bukanlah satu-satunya yang memiliki senjata kaisar ekstrim. Kekuatan besar lainnya juga memilikinya. Jika dia membunuh semua orang sekarang, pasti akan ada orang yang berani menghancurkan Gritsia di masa depan. Di sisi lain, Taois Naga Merah dan Raja Merak juga memegang teratai hijau kekacauan primal dan menghadapi pedang penguasa Tai. Mereka segera mengimbangi sebagian besar aura kaisar. Jika tidak, itu akan benar-benar hancur. Boom! Duan De akhirnya bergerak. Dia benar-benar berdiri bersama dengan orang tua buta itu. Dua senjata kaisar yang tidak lengkap bergabung bersama, membentuk toples iblis pemakan langit kuno yang paling menakutkan. Pada saat ini, semua orang gemetar. Desahan samar-samar terdengar samar-samar, menyebabkan banyak fosil hidup menjadi ngeri. Dewa di dalam senjata kaisar ekstrim ini masih hidup.
akan sangat mudah untuk dihidupkan kembali. Bulu kuduk semua orang berdiri. Jika serangan ini dilepaskan, jutaan pegunungan Qinling akan lenyap. Duan De dan lelaki tua buta itu tidak punya ide tentang tembaga hijau. Mereka benar-benar muncul di depan gua naga abadi untuk memperjuangkan intisari ilahi kelas fantasi. Hanya ada satu tangkai dari apa yang disebut intisari ilahi kelas fantasi, tetapi pertumbuhannya sangat menakutkan. Beberapa makhluk kecil lahir dari tangkai induk. Meskipun mereka sangat gesit dan memiliki kecepatan ekstrim, mereka tidak bisa melarikan diri dari senjata kaisar. Haha, Duan gendut tertawa terbahak-bahak, tapi matanya tertuju pada tembaga hijau di kejauhan. Mata orang tua buta itu berputar kembali dan mengungkapkan mata surga yang sebenarnya. Dia sangat bersemangat. Melihat pemandangan ini, mata yang lain menjadi lebih merah. Sebagian dari karakter puncak yang bertarung untuk mendapatkan kepingan tembaga hijau bergegas dan memasuki gua kuno. Boom! Kaisar pusat muncul. Setiap tinjunya menghancurkan gua kuno saat dia mendekati bagian terdalam dari urat naga selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, Guru Suci Klan Ji, Guru Suci Al-Qaid, dan Guru Suci Klan Jiang bergegas mendekat, berlumuran darah. Mereka membunuh beberapa musuh yang kuat dan membunuh jalan mereka ke gua naga. Mengaum. Raungan karakter puncak mengguncang gunung dan sungai saat mereka bertarung sampai mati. Di samping kolam abadi, pertempuran hampir mencapai klimaksnya. 8 karakter level Holy Master telah mati. Ini adalah peristiwa yang mengguncang dunia. Di era hilangnya Kaisar kuno, mereka adalah penguasa tanah ini. Dentang, dentang. Pertarungan Ye Fan dan Wang Teng akhirnya terpisah. Kereta emas Wang Teng benar-benar aneh. Selain itu, ia memiliki teknik rahasia yang tak ada habisnya. Itu menunjukkan teknik rahasia Kaisar Agung Kekacauan Kuno yang tak tertandingi dan membunuh kultivator kedua. Bisa dikatakan bahwa di tempat ini, kereta emas yang dia kendalikan hampir tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Ye Fan, serahkan nyawamu. Bang! Pertarungan sengit lainnya pun terjadi. Lingkaran Taichi emas hampir hancur, tetapi danau itu memiliki cahaya abadi yang tak ada habisnya untuk dipinjam, yang menutupi kekurangan kekuatan spiritual Ye Fan. Dia menggunakan teknik genesis dan teknik bijaknya untuk melawan lawan yang kuat ini. Menghadapi kereta emas, tidak hanya Ye Fan yang khawatir, tetapi Guru Suci dan Raja Iblis lainnya juga takut dan harus mundur. Ini karena begitu bayangan Kaisar kuno di kereta emas membuka matanya, itu bisa membunuh hampir semua musuh. Semua orang harus menghindar. Dalam pertempuran sengit itu, banyak orang tewas. Namun, blok tembaga hijau belum jatuh ke tangan siapapun. Mereka yang berlari mendekat semuanya mati. Boom! Selusin pembudidaya dihancurkan ke dalam danau. Salah satu dari mereka berteriak saat dia menginjak sebuah benda sebesar kepalan tangan. Kakinya tertusuk, dan darah segar mengalir. Ini. Ketika yang lain melihat benda itu, mereka semua terkejut. Itu adalah pecahan senjata suci. Pembudidaya ini dipukuli menjadi kabut darah di tempat. Sekelompok ahli menerkam untuk memperebutkan fragmen itu. Di pantai, semua orang bertarung. Wang Teng bisa melawan Guru Suci dan tak tertandingi. Selain itu, dia berdiri di atas kereta emas. Ada Kaisar kuno yang membuka mata mereka untuk membunuh para ahli dari waktu ke waktu. Dia tak terbendung. Hanya Ye Fan yang bisa bersaing dengannya dengan teknik genesisnya. Harus dikatakan bahwa buku surgawi asal telah memperoleh misteri surga. Di tanah surgawi yang luar biasa seperti itu, seseorang bisa tak terkalahkan. Akhirnya, Tirk Utara memiliki inisiatif mutlak. Dia adalah orang pertama yang bergegas ke blok tembaga hijau dan meraihnya. Matanya menatap Ye Fan tidak jauh, memperlihatkan jejak cahaya dingin. Dong! Namun, tiba-tiba, blok tembaga hijau bergetar dan terbang keluar dari tangan Wang Teng, terbang menuju Ye Fan. Pada saat yang genting ini, dia akhirnya menunjukkan rumus tentara, yang baru saja dia intip ke dalam misteri yang dalam, untuk merebut senjata suci. Bas! Tiba-tiba, kekosongan bergetar. Kekuatan abadi terbang yang menakutkan datang, menyerang punggung Ye Fan. Di kejauhan, 365 hantu Dewa Emas muncul pada saat yang sama, seolah-olah langit berbintang bergerak secara horizontal. N. Chapter 647 Tanah Abadi Bernoda Darah. Ci. Di belakang Ye Fan, ada 81 air terjun yang mengalir secara terbalik ke arah langit. Mereka seperti 10.000 kuda yang berderap, seperti aliran air yang mengalir secara terbalik, langsung ke awan. Ini adalah cahaya abadi yang keluar dari danau. Itu berubah menjadi air terjun ilahi yang menghalangi di belakang Ye Fan, bertahan dari serangan yang menakutkan.
Seni abadi terbang adalah teknik rahasia yang sangat kuat yang diciptakan oleh Kaisar Vicious untuk menghadapi 9 rahasia. Jurus ini memiliki kekuatan terbang abadi dan melampaui batas kemampuan manusia. Cahaya gemerlap bertabrakan dengan pusaran emas. Nyanyian Buddha terdengar dari sana seolah-olah berasal dari era kuno. Ini adalah pemandangan yang menakutkan. Ada 365 pusaran emas, dan setiap pusaran itu seperti kelahiran sebuah medan bintang. Seorang dewa duduk bersila di tengah dan perlahan membuka matanya. Boom! Ada getaran hebat saat semua dewa dalam pusaran terjalin dengan hukum emas. Sebuah kuil kuno emas turun dari langit, dan mayat-mayat arhat emas dan bodhisattva melayang naik turun, berlama-lama di sekitarnya. Kekuatan makhluk abadi terbang dikombinasikan dengan kekuatan emas yang menakutkan ini, dan itu bisa membelah langit dan bumi. Li Xiaoman. Cahaya dingin melintas di mata Ye Fan. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat kekuatan sihir melonjak seperti jurang. Di masa lalu, Hua Yunfei memiliki pelindung. Bahkan inkarnasi yang dibunuh Penatua Li Ruoyu adalah setengah langkah yang menakutkan. Tubuh aslinya akhirnya muncul kali ini. Dia sebenarnya adalah karakter tingkat dewa. Pada saat ini, dia mengaktifkan kekuatan sihirnya yang meluap dan menuangkannya ke dalam kecantikan berjubah putih, menggunakan teknik rahasia yang mengejutkan. Vas hitam melayang di atas kepalanya, dan fluktuasi menakutkan yang tak berujung menyebar. Li Xiaoman meminjam kekuatan yang maha kuasa untuk menyerang. Teknik rahasia ini sangat menakutkan. Ye Fan dengan dingin mendengus, dan matanya menjadi sedalam alam semesta. Lingkaran taiji emas mengguncang 9 langit saat perlahan-lahan berputar. Pada saat yang sama, 6 segel terlarang abadi muncul, mengubah bagian dunia ini. Bumi, api, angin, dan air bergerak, dan untaian aura kekacauan primitif memenuhi udara. Seolah-olah langit dan bumi terbelah, mengubah energi kelahiran segala sesuatu. Setelah itu, 9 karakter kuno yang tercatat dalam kitab suci Dao melompat keluar satu demi satu, mencetak diri mereka sendiri dalam ketiadaan dan mengembun di dunia kecil yang telah terbuka. Tabrakan yang intens dan cahaya berkobar tanpa suara menelan tepi kolam transformasi abadi. Ye Fan benar-benar menghancurkan kuil kuno emas dan kekuatan dewa terbang. Ini adalah pertempuran sampai mati. Selain Wang Teng, ada makhluk maha kuasa lainnya yang telah tiba. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat ketika dihadapkan dengan harta karun berharga dari prefektur tengah yang telah disebutkan oleh orang tua itu? Tidak mungkin mereka akan membiarkan dia mengambilnya. 9 tebasan Dewa Iblis, penghancuran bentuk. Pang Bo berteriak dengan keras. Pedang ungu sepanjang 2 inci dimuntahkan dari mulutnya. Pedang itu berkilau dan berkilau, lalu melesat seperti kilat. Ye Fan menggunakan teknik genesisnya untuk menyalurkan cahaya abadi yang tak ada habisnya ke dalam tubuh Pang Bo, memberinya kekuatan sihir yang tak ada habisnya untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Buku asal-usul surgawi benar-benar sebuah buku yang menakjubkan. Itu berisi misteri mendalam yang tak terbayangkan di tempat khusus yang bahkan mengejutkan para dewa. Namun, Ye Fan juga berada dalam situasi yang sulit. Menggunakan teknik genesisnya secara maksimal menghabiskan banyak energi. Menghadapi begitu banyak musuh yang kuat, dia benar-benar tidak dapat melakukan apa yang dia inginkan. Ah! Meskipun pedang ungu itu panjangnya 2 inci dan berkilau seperti air, pedang itu sangat tajam. Pedang itu berubah menjadi seberkas cahaya ungu saat ia terbang dan memotong kepala 3 makhluk maha kuasa. Boom! Ye Fan dan Wang Teng bertarung langsung. Rasanya seperti 2 dewa perang yang bertarung. Cahaya ilahi yang luas dan kuat menghantam makhluk-makhluk yang maha kuasa itu. Mata kedua belah pihak memerah. Bunuh! Teriakan pertempuran mengguncang langit. Banyak ahli bergegas dari segala arah. Ye Fan merasakan tekanan yang kuat. Dengan begitu banyak orang yang datang untuk mendapatkan tembaga hijau di tangannya, mustahil untuk membunuh mereka semua. Selain itu, tidak ada kekurangan tokoh tingkat dewa suci di antara mereka. Para pembudidaya yang menakutkan seperti itu merupakan ancaman besar baginya. Satu serangan dari masing-masing dari mereka akan cukup untuk menghancurkannya. Tebasan iblis tir, luka ilahi. Pang Bo berteriak. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya perak saat 2 naga perak sejati melesat keluar. Mereka melingkar di sekitar tombak giok merah sepanjang 3 inci, memotong semua bahan dan membelah asal-usul semua orang. Ah! Seorang maha kuasa yang menyerang Ye Fan berteriak. Dahinya dipukul, dan sebuah retakan muncul. Itu tidak bisa ditutup lagi. Setiap tebasan dari 9 tebasan iblis tirk sangat menghancurkan. Dengan bantuan cahaya abadi, serangan ini sangat menakutkan.
Bahkan makhluk yang maha kuasa tidak bisa menahannya. Puff! Bulu kuduk semua orang berdiri. Mereka menatap Pang Bo dengan rasa takut dan tidak percaya. King Tirk baru saja meninggal, dan kekuatan sucinya tidak dapat diprediksi. Sekarang, seseorang menggunakan teknik rahasia tertingginya. Boom! Dengan bantuan Pang Bo, Ye Fan merobohkan kereta perang kuno emas. Dia menggunakan lingkaran Tai Chi emas untuk melindungi dirinya sendiri dan bergegas keluar. Dia menggunakan 9 kata kuno dari kitab suci Dao untuk menyegel makhluk yang maha kuasa. Gelombang cahaya abadi terbang keluar dari danau. Ah! Sebuah jeritan terdengar. 9 kata itu berputar dan menyegelnya di dalam sangkar dunia kecil. Kemudian, dia berubah menjadi tumpukan abu. Pergi! Ye Fan berteriak dan bergegas menuruni gunung. Dia tidak bisa tinggal di sini lagi. Meskipun mungkin ada pecahan senjata Tirk di danau, dia telah menjadi target semua orang sekarang karena dia memiliki tembaga hijau. Jika dia tidak pergi sekarang, dia pasti akan mati di sini. Bunuh! Suara pembunuhan itu memekakkan telinga. Mereka bergegas menuruni gunung seolah-olah mereka terbang. Kamu pikir kamu mau kemana? Wang Teng mengendarai kereta perang kuno emas dan mengejar mereka. Para ahli lainnya terus membunuh, dan ini adalah jalan yang berlumuran darah. Dentang, dentang. Ye Fan bertempur melawan Tirk Utara. Pang Bo juga gagah berani. Dia menggunakan 9 tebasan iblis Tirk dan menggabungkannya dengan 9 senjata ilahi untuk membunuh ke segala arah. Meskipun 9 senjata giok itu kecil, mereka adalah senjata ilahi Tirk. Mereka tak terkalahkan dan tak terbendung. Mereka yang memiliki peringkat yang sama harus mundur. Ye Fan juga mengeluarkan kereta perang kuno berwarna hitam dan berdiri di atasnya. Pada saat yang sama, dia memegang cambuk pemukul dewa di tangannya dan kuali Myriad Ki di atas kepalanya. Ini adalah jalan yang berlumuran darah, tapi ada terlalu banyak musuh yang kuat. Tidak ada habisnya bagi mereka. Mereka tiba di kaki gunung yang berlumuran darah. Ada banyak mayat yang tergeletak di jalan. Namun, Tirk Utara terlalu kuat. Dia mengendarai kereta perang kuno berwarna emas, dan tidak ada cara untuk menyingkirkannya. Ada juga beberapa ahli tingkat penguasa ilahi yang mengejar mereka. Mereka berada dalam situasi yang buruk. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari. The North Tirk sangat percaya diri. Selama mereka keluar dari tempat ini, seni asli Ye Fan tidak akan berguna. Bas! Dari samping, sebuah batang besi hitam menghantam. Monyet muncul dengan mata berapi-api dan senjata pembunuh yang tak tertandingi di tangannya. Dia hampir menghancurkan langit dan bumi. Tekanan pada Ye Fan sangat berkurang. Dia fokus untuk menghadapi para ahli menakutkan lainnya dan bergegas keluar. Namun, cahaya abadi yang bisa mereka gunakan jauh lebih sedikit di sini. Swiss. Tiba-tiba, seberkas cahaya ungu terbang keluar dari gua naga kuno. Seekor ular kecil bergegas keluar. Panjangnya tidak lebih dari 1 kaki, dan itu cerdas dan jernih. Sekelompok orang penting mengejarnya. Makhluk hidup lain tumbuh dari rimpang induk Dream Divine Pit. Ini adalah harta abadi yang tak ternilai harganya. Mata generasi yang lebih tua memerah. Mereka semua mengejarnya. Bahkan mereka yang menyerang Ye Fan dan Pang Bo tercengang. Mereka semua menggunakan seni ilahi mereka untuk memperjuangkannya. Dentang, dentang. Ke-9 senjata ilahi bergetar pada saat bersamaan. Ye Fan menuangkan semua cahaya abadi yang bisa dia kumpulkan ke dalam tubuh Pang Bo. Dia mengaktifkan senjata ilahi kekaisaran dan menebas. Ini adalah kekuatan yang menakutkan. 9 senjata ilahi keluar pada saat yang sama dan terjalin menjadi jaring ilahi yang berkobar. Itu menghancurkan semua yang ada di depannya. Boom! Ular ungu kecil itu dipenjara oleh senjata ilahi kekaisaran dan ditangkap oleh Pang Bo dalam sekejap. Ayo pergi. Mereka berdua tahu bahwa mereka telah menghadapi tabu besar. Harta rampasan perang mereka terlalu melimpah. Orang-orang sudah iri pada mereka. Kemungkinan besar kebanyakan orang ingin membunuh mereka. Tiba-tiba, pedang penguasa Tai bergetar sedikit. Kekuatan serangannya tak tertandingi di dunia. Itu memancarkan gumpalan tekanan ekstrim dan menekan. Meskipun ini adalah tanah dewa, itu tidak bisa menahannya. Bumi akan runtuh dan tenggelam. Semua orang merasa bahwa kiamat akan datang. Lampu hijau berkedip-kedip dan kekacauan primitif menjadi kabur. Raja Merak dan Taois Naga Merah mengeluarkan senjata Tirk iblis mereka dan memblokir pedang penguasa Tai, menyelesaikan krisis. Ye Fan dan yang lainnya bermandikan darah saat mereka bergegas keluar. Tempat ini terlalu berbahaya. 1 menit lagi berarti kematian. Weng. Di sisi lain, fluktuasi menakutkan lainnya melonjak. Langit dan bumi ini akan segera hancur.
Senjata Kaisar Dao Ekstrim lainnya muncul dan berubah menjadi segala sesuatu di langit. Itu akan menghancurkan segalanya. Semua orang merasakan kedinginan di hati mereka. Warisan abadi telah lama dipersiapkan, dan ada senjata Kaisar lain yang tak tertandingi juga. Siapa yang bisa melawan mereka? Hong, orang tua buta itu memimpin semua ini, memblokir senjata Kaisar lainnya. Pada saat yang sama, Li Heishui, Wu Zongtian, dan yang lainnya diangkut keluar dari pasukan yang kacau, memungkinkan mereka untuk meninggalkan tempat yang penuh masalah ini. Semua kekuatan besar menjadi gila. 4 senjata Kaisar telah muncul, dan mungkin ada 1 atau 2 lagi. Senjata Kaisar besar sebanyak ini akan berbenturan. Ini tidak pernah terjadi dalam 100.000 tahun terakhir. Tanah dewa ini akan dihancurkan. Kolam transformasi abadi bahkan mungkin tidak akan ada lagi. Semua harta karun abadi akan disita. Semua orang merasa ngeri. Mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Tanpa senjata Kaisar, mereka hanya bisa mati. Warisan abadi sedang memperebutkannya, dan kolam transformasi abadi dan gua naga abadi akan segera terbelah sepenuhnya. Lewat sini. Tidak jauh dari situ, Ji Ziyue melambaikan tangannya yang seputih bunga bakung dan mengirimkan pesan kepada Ye Fan dan Pang Bo, membimbing mereka untuk melarikan diri. Ini adalah jalan yang dikendalikan oleh keluarga Ji. Ji Ziyue dengan lancar memimpin mereka dan melarikan diri dari medan perang yang kacau. Dengan sangat cepat, mereka bertemu dengan Wu Zongtian, Jiang Huairen, dan Li Heishui di wilayah luar. Mereka melarikan diri bersama dan hendak meninggalkan tanah dewa berdarah ini. Hehe. Tawa dingin terdengar. 2 makhluk kuat berjalan keluar bersama dan menatap mereka dari gunung. Aku sudah menunggumu untuk waktu yang lama. Sekarang kita tidak memiliki kekuatan naga dan kolam transformasi abadi, mari kita lihat bagaimana kamu bisa meminjam kekuatan. Mata keduanya menyeramkan dan mematikan. Sekte Yin Yang, ini kalian lagi. Ye Fan sangat marah. Keduanya menutup selangkah demi selangkah. Semuanya berada dalam kendali mereka. Teknik asal tidak berguna di luar, dan mereka tidak perlu takut. Sebagai makhluk yang kuat, mereka memiliki kekuatan sihir yang tak terbatas dan pasti bisa menyapu orang-orang ini. Ada pengejar di belakang dan makhluk kuat yang menghalangi di depan. Situasinya sangat berbahaya. Ye Fan mencoba memobilisasi kekuatan di bawah Gunung Qinling, tetapi dia menemukan bahwa itu terlalu sulit. Aku akan melakukannya. Ji Ziyue menggertakkan gigi taringnya yang berkilau. Matanya yang besar mengandung energi spiritual yang menakjubkan. Dia duduk di kehampaan dan berkata, aku akan meminjam kekuatan langit dan bumi. Boom! Sebuah cahaya surgawi terbang dan memasuki tubuhnya. Kemudian, itu mengalir ke bagian atas kepala Ye Fan dan menenggelamkannya. Fisik macam apa ini? Semua orang terkejut. Dia berkata dia akan meminjam kekuatan langit dan bumi dan dia benar-benar melakukannya. Pada saat yang sama, dia meminjam 9 senjata dewa milik Pang Bo. Dia berdiri di atas kereta perang Raja Hitam dan bergegas melewatinya. Pada saat ini, dia memiliki kekuatan tempur dari makhluk yang kuat. Ditambah dengan senjata ilahi raja, dia bisa dikatakan tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki level yang sama. Fenomena itu ditampilkan dan senjata raja digunakan. Kekuatan penghancur seperti itu menakutkan bahkan bagi orang luar, belum lagi 2 makhluk kuat di tengah-tengah pertempuran. Ah! Ye Fan memegang tombak giok besar di tangannya dan memotong makhluk yang kuat menjadi 2. Kepalanya terbelah dan darah berceceran di mana-mana. Dia mati dengan cara yang kejam. Puff! Fenomena itu ditampilkan dan menghancurkan segalanya. Bersama dengan kereta perang kuno berwarna hitam, itu menghancurkan makhluk kuat lainnya ke dalam tumpukan lumpur. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bersuara. Wajah Ji Ziyue menjadi pucat. Meminjam cahaya langit dan bumi secara paksa jelas harus membayar harga yang sangat mahal. Dia terbatuk-batuk dan mengeluarkan seteguk darah. Ziyue, kau baik-baik saja? Ye Fan bertanya. Aku baik-baik saja. Dia hanya tersenyum manis dan mendesak semua orang untuk bergegas meninggalkan tempat berbahaya ini. Semua orang terbang jauh-jauh untuk melarikan diri dari tanah kematian ini, ingin pergi jauh. Tiba-tiba, Ye Fan merasa ngeri dan berkata, jalan ini sangat salah. Ada apa? Li Heishui bertanya. Perasaan naluriah. Jalan ini sangat buruk. Ye Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Tidak ada kicauan burung atau binatang buas yang mengaum. Semuanya sangat sunyi. Bas. Tiba-tiba, sinar cahaya gelap bergegas naik dari pegunungan dan sungai dan berkumpul menjadi vas hitam besar di langit. Vas itu melayang naik turun dan melayang di sana. Sebuah sudut dari pola formasi Kaisar Agung yang tidak lengkap.
Vas besar di langit terlihat seperti guci iblis. Itu adalah pola formasi Kaisar Agung Vicious. Itu mereka. Mereka menyerang lagi. Ekspresi Ye Fan dingin saat dia melihat ke depan. Apakah kamu berbicara tentang Li Xiaoman? Tidak peduli seberapa tidak berperasaannya dia seharusnya tidak seperti ini. Kata Pang Bo. Tidak apa-apa. Meskipun itu adalah pola formasi Kaisar Agung, mereka bahkan tidak bisa melepaskan 1/10.000 kekuatannya. Terlalu rusak parah. Kita masih punya cara untuk melarikan diri. Ji Ziyue mengedipkan matanya yang besar. Masih ingin pergi. Tawa dingin bisa terdengar. Pelindung Hua Yunfei muncul dan berdiri dalam pola formasi dengan tangan di belakang punggung. Dia sangat acuh tak acuh. Anak muda, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tak terkalahkan hanya dengan mengandalkan kekuatan eksternal? Ada terlalu banyak orang di dunia ini yang bisa menaklukkanmu. Di sisi lain, sebuah fosil hidup berjalan mendekat. Itu adalah pemimpin Sekte Yin Yang, Wang Yangzan. Dengusan dingin lainnya terdengar. Grand Tutor Xiao muncul dan berdiri di sebelah timur. Langkah kaki bisa terdengar dari arah barat. Dua kekuatan utama dari Wastelen Timur, Zifu dan Wanchu, keduanya memiliki ahli yang muncul dan memblokir di sana. Wosh! Bendera emas berkibar tertiup angin. Para ahli dari keluarga emas dataran utara muncul dan memblokir di depan. Banyak musuh Ye Fan telah tiba dan memblokirnya di sini. Ini hanyalah jalan buntu tanpa cara untuk melarikan diri. N. Chapter 648 Fit. Sebuah sudut dari rune Kaisar Agung yang rusak menjebak kelompok Ye Fan. Sekelompok musuh yang kuat memelototi mereka dengan niat membunuh saat mereka mengepung para ahli muda. Tidak peduli dari sisi mana, mereka semua adalah musuh yang sangat kuat. Mereka berada dalam situasi berbahaya dan tidak punya cara untuk melarikan diri. Pang Bo mengertakkan gigi dan menatap gadis berpakaian putih di kejauhan. Dia tidak bisa mengerti dan berkata, Li Xiaoman, apakah kamu benar-benar tidak berperasaan? Kamu bahkan ingin menyerang teman sekelasmu. Di kejauhan, angin sejuk meniup rerumputan dan pepohonan, menyapu kelopak bunga-bunga liar di gunung. Li Xiaoman berdiri di atas gunung dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang harus kita lakukan? Li Heishui juga mengerutkan kening. Situasi saat ini benar-benar tidak baik. Kelompok musuh yang kuat ini lebih kuat dari yang terakhir. Tidak ada harapan untuk bertahan hidup ketika mereka terjebak dalam rune Kaisar. Ye Fan, Ye Fan, adik laki-laki saya meninggal dengan penyesalan abadi. Dia mengatakan kepadaku dalam mimpiku untuk menggiling tulangmu menjadi debu. Hari ini, akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Di bawah bendera emas, seorang pria parubaya sangat gagah berani. Rambut emasnya yang panjang mencapai pinggangnya. Dia adalah seorang ahli dari keluarga emas dataran utara. Di sampingnya ada seorang ahli yang kuat. Mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri dari rune Kaisar. Ekspresi pemimpin Sekte Yin yang dingin. Anak nakal, kamu akan mati tanpa penguburan. Wanchu dan para ahli yang kuat dari fraksi Zifu juga mengungkapkan niat membunuh mereka. Tidak masalah jika putra suci mereka mati, tapi bahkan tuan suci mereka pun mati atau terluka di sarang 10.000 naga. Di sisi lain, pelindung Hua Yunfei tersenyum jahat. Dia menggunakan mata ilahi untuk menatap sumber Ye Fan dan tidak mengatakan apa-apa. Kalian sekelompok bajingan tua, apa kalian tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Kenapa kalian selalu memprovokasi kami? Pang Bo tidak peduli sama sekali dan memarahi. Sekelompok bajingan tua. Ye Fan juga melontarkan kata-kata ini. Pemimpin Sekte Yin Yang, ahli kuat klan Xiao, dan yang lainnya memiliki urat hijau di dahi mereka. Mereka belum pernah dikutuk seperti ini sebelumnya. Mereka segera mendesak pelindung Hua Yunfei, lakukan. Pelindung tingkat Dewa Suci tertawa dengan jahat. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah, mengaktifkan rune yang tidak lengkap untuk menjebak dan membunuh beberapa orang. Ikuti aku, lewat sini. Kita harus menyerang, kata Ji Ziyue. Pakaian ungunya berkibar seperti peri. Dia sedikit mengernyit dan memimpin. Boom! Ji Ziyue terbatuk-batuk dan mengeluarkan seteguk darah. Dia terluka. Tubuhnya berkedip-kedip dengan kemegahan abadi yang berkilauan saat dia mundur. Jika bukan karena harta rahasia yang melindungi tubuhnya, dia pasti sudah hancur berkeping-keping. Kita tidak bisa menerobos. Ye Fan menariknya ke belakang punggungnya, mengeluarkan kuali Myriad Ki, dan menggantungnya di atas kepalanya. Itu benar, tapi kita harus memaksakan diri, kata Ji Ziyue. Dia telah melakukan beberapa penelitian tentang pola arai dan melihat satu-satunya jalan keluar. Kamu ingin hidup setelah terjebak dalam formasi ilahi Kaisar Agung. Apa angan-angan?
Berjuanglah di ranjang kematianmu. Saya senang melihat itu. Pelindung Hua Yunfei mencibir. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Pang Bo mengeluarkan 9 senjata ilahi, tapi dia tidak berani bergerak sembarangan. Aku punya beberapa potong batu giok yang ditinggalkan oleh Kaisar Hitam. Mereka memiliki formasi pembunuhan Kaisar Agung Wuxi yang diukir di atasnya. Namun, mereka bahkan lebih tidak lengkap, bahkan tidak sepertiga dari pola Kaisar ini. Ye Fan diam-diam mengirimkan suaranya ke yang lain. Sudah cukup. Saya sudah melihat satu-satunya jalan keluar. Kita bisa menggunakan ini untuk menerobos sekaligus. Ini tidak seperti kita harus menghancurkan seluruh formasi ilahi. Ji Ziyue sangat percaya diri, tapi wajahnya sedikit pucat. Ding! Batu giok itu mengeluarkan suara ringan. Ye Fan terlempar keluar, menggambar beberapa lintasan misterius di kehampaan. Mereka berisi fragmen formasi pembunuhan Kaisar Agung kuno. Begitu mereka muncul, ada pemandangan mengejutkan dunia yang membuat hantu dan dewa menangis. Ini adalah kartu truf Ye Fan. Awalnya, dia tidak akan menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Namun, dia terpaksa menggunakannya hari ini. Boom! Hanya dalam sekejap, punggungan gunung di depan mereka terbalik. Bumi tenggelam, langit runtuh, dan satu-satunya jalan keluar terbuka. Sebuah lorong spasial yang menakutkan muncul. Ayo pergi! Ye Fan memimpin jalan dan bergegas keluar. Sosok mereka berkelebat. Ji Ziyue, Pang Bo, Wu Zongtian, Liu Kou, Li Heishui, dan Jiang Huairen bergegas keluar bersama, menggunakan fragmen formasi pembunuhan Kaisar Agung untuk melarikan diri dari zona bahaya. Jalan kehidupan ini hanya terbuka sesaat. Botol hitam legam di langit segera memercikkan jutaan cahaya hitam, benar-benar menenggelamkan jalan dan menghancurkan segalanya. Di kejauhan, ekspresi semua orang berubah. Mereka tidak menyangka bahwa mereka bisa melarikan diri. Ini bukan perubahan kecil. Ye Fan dan Pang Bo menggunakan senjata ilahi raja mereka untuk melawan, tetapi mereka terlempar pada saat pertama. Mereka berdua terbatuk-batuk dan mengeluarkan banyak darah. Barang antik tua ini telah hidup selama 3000 tahun, kekuatan sihirnya tidak terbatas. Pinjam kekuatan surgawi dari langit dan bumi. Ji Ziyue berteriak dengan lembut. Dia seperti peri berpakaian ungu. Seluruh tubuhnya kekuatan sihirnya tidak terbatas. Pinjam kekuatan surgawi dari langit dan bumi. Ji Ziyue berteriak dengan lembut. Dia seperti peri berpakaian ungu. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya warna-warni yang suci. Dia duduk bersila di kehampaan dan mengirimkan untaian kekuatan sihir ke arah Ye Fan. Pada saat yang sama, Ye Fan menunjukkan fenomenanya dan melindungi semua orang. Dia menerima kekuatan sihir tak terbatas dari Ji Ziyue, dan kekuatannya meningkat dengan cepat. Puff! Ye Fan melambaikan cambuk pemukul dewa dan mengirim salah satu ahli Wan Chu terbang di tempat. Dia melanggar 10.000 hukum dengan satu kekuatan, menghancurkan harta karun sihirnya dan melukai indera sucinya. Anak nakal, tinggalkan hidupmu di sini hari ini. Pakar alam Zifu bergegas mendekat. Labu hitam legam besar jatuh dari langit seperti lubang hitam, ingin menyedot Ye Fan. Hancurkan untukku. Ye Fan berteriak dengan keras. Dia melambaikan 9 senjata ilahi Pang Bo dan pergi ke langit. Dia meninju 9 lubang kecil di labu hitam yang menakutkan itu. Weng! Pelindung Hua Yunfei menyerang. Dia menggunakan kekuatan langit terbang sejak awal. Itu sangat tajam dan menyerang dari belakang, menyebabkan Ye Fan dan yang lainnya memuntahkan seteguk besar darah dan terbang jauh. Pada saat yang sama, fosil hidup pemimpin Sekte Yin yang masih hidup tiba lagi. Kekuatan sihirnya seperti lautan, dan dia menutupi langit dengan tangannya yang besar, menekan mereka. Bang! Ye Fan menggunakan kereta raja untuk menyerang. Kereta kuno hitam itu berguncang hebat seperti guntur. Cahaya hitam melesat ke segala arah, tapi tidak bisa menerobos dan hampir jatuh. Fosil hidup jauh lebih menakutkan daripada para ahli biasa. Kita tidak bisa melawannya secara langsung. Pada saat ini, mereka berada dalam situasi yang berbahaya. Mereka dikepung, dan para ahli menyerang satu demi satu. Metode mereka tajam dan menakutkan. Ji Ziyue hampir pingsan. Wajahnya seputih salju di kehampaan. Meminjam kekuatan surgawi dari langit dan bumi membuatnya membayar harga yang sangat mahal, dan dia tidak bisa bertahan lama. Ini bukan solusi. Li Heishui cemas. Mereka tidak bisa keluar, dan mereka akan mati seperti ini. Mari kita semua berubah menjadi fenomena dan menjadi satu. Tiba-tiba, Pang Bo berteriak. Saat itu, dia hampir diambil alih oleh Raja Iblis Tua. Keinginan utamanya terperangkap dalam lautan kesadarannya selama bertahun-tahun,
dan dia hanya berhasil melarikan diri setelah diselamatkan oleh Ye Fan dan Kaisar Hitam. Namun, itu adalah berkah tersembunyi, dan dia memperoleh banyak warisan. Ini adalah teknik rahasia kuno yang dapat bergabung dengan fenomena orang lain, dan kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Itu sangat menakutkan. Pang Bo dengan cepat mengirimkan suaranya dan memberitahu yang lain tentang teknik rahasia itu. Kemudian, mereka semua mulai bergerak. Ye Fan melepaskan avatarnya, dan beberapa avatar kuno terkuat muncul satu demi satu. Ketika Raja Abadi turun ke 9 surga muncul, Pang Bo adalah yang pertama bergerak. Dia memegang 9 senjata ilahi dan menjadi satu dengan Raja Abadi, berubah menjadi fenomena ilahi yang tak tertandingi. Setelah fenomena Tanah Indah muncul, tubuh Wu Zongtian menjadi pingsan dan berubah menjadi gunung dan sungai. Dia menjadi satu dengan fenomena ini, dan aura yang kuat menyebar. Li Heishui, Liu Kou, dan Jiang Huairen juga menjadi satu dengan fenomena ini dan menjadi perwujudan Dao yang hebat. Mereka berbaris di samping Ye Fan. Ji Ziyue adalah yang paling istimewa. Dia ingin memberikan kekuatan sihir untuk Ye Fan. Dia berubah menjadi teratai hijau dan menemaninya. Kemudian, dia menjadi satu dengan lautan kepahitan emas. Mereka bertujuh menjadi satu. Ketika Ye Fan mengaktifkan fenomenanya, kekuatannya sangat dahsyat, dan dia menjadi berkali-kali lipat lebih kuat dalam sekejap. Dia menyerang dengan kekuatan besar dan ingin membunuh dengan cara apapun. Puff! Kultivator Purple Mansion dihancurkan olehnya dengan miriat Ki Cauldron, dan dia memaksa jalan keluar yang berdarah. Namun, pada saat ini, teriakan keras terdengar, dan kereta perang kuno berwarna emas menyerbu. Wang Teng menebas dengan Celestial Tirk Sword dan berteriak, menurutmu mau kemana kamu pergi? Kehebatan pertarungannya sangat menakutkan, dan kultivator biasa akan mati jika mereka melawannya. Dia bergegas mendekat pada saat yang genting dan memblokir jalan. Dentang, dentang. Fenomena Raja Abadi turun ke 9 surga berguncang, dan Pang Bo menyatu dengannya. Dia mengaktifkan 9 senjata ilahi untuk melawan, dan gelombang yang mengerikan dan menakutkan dilepaskan. Keduanya bertarung dengan sengit, dan cahaya ilahi yang tak ada habisnya dilepaskan. Lingkungan sekitar menyilaukan, dan ada badai energi di mana-mana. Puff! Ci! Master Sekte Yin yang juga menyerbu, dan tangannya hampir meledakkan Tanah Indah. Wu Zongtian memuntahkan seteguk darah, tubuh Ye Fan bergetar, dan wajah Ji Ziyue menjadi pucat lagi. Dengan sekelompok musuh yang kuat di sini, sulit baginya untuk melawan mereka semua meskipun dia terbuat dari besi. Bagaimanapun, dia hanya meminjam kekuatan langit dan bumi melalui Ji Ziyue, dan dia tidak mengolahnya sendiri. Ada terlalu banyak musuh, dan keluarga emas dari dataran utara menyerang lagi. Ye Fan mengaktifkan semua jenis fenomena dan mengirim monster berbulu emas terbang, tetapi dia juga jatuh kembali ratusan kaki. Bulan kecil dari keluarga Ji terbatuk-batuk. Ziyue, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, ayo pergi. Meskipun dia mengatakan dia baik-baik saja, matanya redup, dan dia akan jatuh. Namun, dia masih mencoba yang terbaik untuk meminjam kekuatan langit dan bumi. Bertarung. Ye Fan mengertakkan gigi, dan tubuhnya bergetar. Dia dengan paksa membakar kekuatan sucinya sendiri, dan mencetak 9 kata kuno dari kitab suci Dao di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia membalikkan kuali energi miriat, dan mengarahkannya ke setiap ahli yang menyerang. Anak nakal, kesempatan apa yang kau punya? Serahkan hidupmu. Master Sekte Yin yang berteriak. Para ahli lainnya mengikuti dan menyerang bersama. Kekuatan sihir yang deras melonjak, dan semua jenis fenomena Ye Fan hampir hancur. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa menjadi tandingan bagi begitu banyak musuh. Bas. Kuali energi miriat bergetar, dan Master Sekte Yin yang mengulurkan tangannya, ingin meraihnya. Matanya bersinar karena kegembiraan, dan seolah-olah dia menjadi 1000 tahun lebih muda. Ah! Tiba-tiba, dia berteriak. Seluruh lengannya hancur, dan separuh tubuhnya patah. Dia menjerit dan mundur. Pada saat itu, dia meraih Divine Source Block, tapi dia tidak mengeluarkannya. Sebaliknya, dia terluka parah. Puff! Ye Fan menggunakan fenomena Raja Abadi turun ke 9 surga, dan itu setara dengan dia dan Pang Bo menyerang bersama. Sebuah palu biru kecil menghantam, dan separuh tubuhnya yang patah benar-benar hancur menjadi bubur darah. Guru Sekte Yin yang terbang mundur, dan rambut serta janggutnya berdiri tegak. Dia meraung dalam kemarahan, dan tidak diketahui sudah berapa tahun sejak dia mengalami kerugian sebesar itu. Bas! Bro!
Kepala ahli alam Zifu berubah menjadi semangka yang pecah, dan mayatnya jatuh ke tanah. Ji Ziyue terbatuk-batuk mengeluarkan darah, dan kekuatan sihirnya melonjak seperti lautan, dengan paksa mendorongnya ke dalam tubuh Ye Fan. Tubuhnya menjadi lebih redup, tapi dia masih bertahan. Mati. Ye Fan meraung, dan semua jenis fenomena bergemuruh. Pada saat itu, ada momen fusi yang singkat. Mereka bertuju seperti 7 dewa, dan kekuatan sihir mereka memenuhi langit. Puff. Puff. Salah satu ahli keluarga emas dataran utara tercabik-cabik, dan salah satu ahli 10.000 awal berubah menjadi saringan, ditembus oleh semua jenis cahaya ilahi. Seolah-olah sebuah dunia sedang diciptakan di sisi Ye Fan, dan semua jenis cahaya ilahi ciptaan mengalir keluar, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Boom! Kaisar Utara bergegas mendekat, dan kereta kuno emas itu dikirim terbang. Pedang Celestial Tirk di tangannya mengeluarkan percikan api, dan Martial Dao Heavenly Eye hampir menembus. Dia juga dikirim terbang. Bunuh. Ketika Ye Fan melihat mata Ji Ziyue, yang dipenuhi dengan roh Qi, meredup dan kehilangan kilaunya, dia menjadi cemas dan bergegas maju dengan sekuat tenaga, ingin meninggalkan tempat ini. Kalian semua, pergi dan mati. Dia menggunakan fenomenanya, melompat ke atas, dan akhirnya melompat keluar. Tetapi pada saat ini, kekuatan Flying Immortal melonjak, dan pelindung Hua Yunfei menyerang lagi. Aku sudah menunggumu untuk waktu yang lama. Ye Fan meraung, dan 9 kata kuno di tubuhnya dengan cepat tercetak di tubuhnya. Dia mengaktifkan kekuatan tempurnya tanpa peduli. Bas. Dia mengacungkan cambuk pemukul dewa, menyebabkan langit dan bumi runtuh. Dengan satu serangan, tubuh pelindung Hua Yunfei hancur seperti guci porselen, dan tubuh serta jiwanya hancur. Dengan saya di sekitar, Anda tidak bisa melarikan diri. Tirk Utara mengendalikan kereta kuno emas lagi, dan dia menyerbu dengan pedang Tirk Surgawi. 9 naga menekan, 9 burung Phoenix menari, 9 harimau putih melompat ke langit, dan 9 kura-kura hitam menutupi laut dengan cahaya. Boom! Keduanya berbenturan, dan Ye Fan membalik kuali lagi. Dia hampir mengeluarkan orang suci kuno, dan kehebatan yang tak terlukiskan menembus. Boom! Simpan! Ye Fan berteriak, dan dia ingin menyimpan pedang itu di dalam kuali. Dengan sebuah dentang, kereta kuno emas bergemuruh, dan seorang teokrat kuno muncul. Dia meraih pedang suci, dan pedang itu tidak bisa terbang. Batuk. Ji Ziyue terbatuk ringan, dan hampir tidak ada cahaya di matanya. Dia hampir pingsan, dan hidupnya dalam bahaya. Ye Fan buru-buru menuangkan mata air kehidupan ke dalam mulutnya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Mau kemana kamu? The North Tirk mengejar di belakang, niat membunuhnya melonjak. Di saat yang sama, banyak orang bergegas dari arah kolam transformasi abadi. Ada cukup banyak ahli bela diri. Ye Fan tidak ingin menunda. Dia menggunakan rumus kata Sing dan pergi secepat kilat. Matanya dingin saat dia melirik Li Xiaoman di tebing yang jauh. Dia tidak mengatakan apa-apa dan terus memberi makan Ji Ziyue mata air kehidupan ilahi. Setelah berlari sejauh beberapa mil yang tidak diketahui, langit dan bumi tiba-tiba berguncang. Gulungan besar kuno muncul di langit, menutupi seluruh dunia. Kehebatan yang tak tertandingi menyebar dan menutupi segalanya. Di depan, ada seorang wanita cantik yang kecantikannya membuat matahari dan bulan meredup. Seolah-olah dia turun dari 9 surga. Dia adalah Putri Yueling dari dinasti Dewa Jiuli, wanita tercantik kedua di prefektur tengah. Di langit, seorang patriark tua dari dinasti Dewa Jiuli sedang memanggil senjata Tirknya, dan dia ingin menyimpan Ye Fan di dalamnya. Senjata dari seorang Tirk kuno dikenal sebagai Dao Ekstrim. Meskipun baru saja mulai terbangun, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh manusia. Hati Ye Fan bergetar, dan dia hampir putus asa. Gulungan Jiuli berisi semua hal di dunia, termasuk 3.000 dunia besar. Itu bisa menekan dan menyempurnakan segalanya. Sebagian besar orang yang mengejar terguncang dan memuntahkan darah. Gulungan kuno ini dipenuhi dengan kehebatan yang tak tertandingi, mengguncang masa lalu, sekarang, dan masa depan. Semua dunia berguncang. Bas. Dengan getaran ringan, potongan tembaga hijau yang diperoleh Ye Fan dari kolam transformasi abadi muncul. Di saat yang sama, teratai hijau di lautan kepahitan bergoyang dan terbang dengan sendirinya, berakar pada tembaga. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka semua menjadi pucat. N. Chapter 649 Dua potong tembaga hijau. Tembaga hijau, berbintik-bintik dengan karat. Itu hanya sebesar kepalan tangan, tetapi itu mempengaruhi pikiran semua orang, membuat mereka semua merasa sangat gugup.
Teratai hijau berakar di atasnya, hanya menghasilkan 3 daun hijau. Ada makna misterius di dalamnya, Dao ke-1, 1 ke-2, 2 ke-3, 3 ke semua hal, menjelaskan Dao yang agung. Mengapa bisa seperti ini? Ini adalah pertanyaan yang membuat semua orang bertanya-tanya. Kaisar Hijau telah meninggal, jadi mengapa ada adegan yang sama? Ini terlalu mirip, membuat semua orang merasa khawatir. Seorang tetua tua berambut abu-abu berdiri di kehampaan, sebuah gulungan kuno menutupi langit, menyempurnakan 3000 dunia besar. Gulungan itu tergantung di atas kepalanya, seolah-olah bisa menembus masa lalu, sekarang, dan masa depan. Ini adalah sebuah diagram kuno yang dapat menyegel langit. Diagram ini memiliki kekuatan ilahi yang tak terukur, dan bahkan langit yang tak berujung pun akan bergetar karenanya. Jiwa para kultivator terguncang, dan banyak orang bersujud menyembah. Mereka tidak dapat menahannya, dan itu adalah perasaan takut yang paling dalam. Beberapa makhluk kuat yang mengejar di sini terbatuk-batuk, ditekan oleh fluktuasi senjata kaisar yang terbangun. Bahkan mereka yang sekuat mereka berlutut, tidak mampu melawan. Inilah kekuatan senjata kaisar Dao yang ekstrim. Setelah terbangun, bahkan jika itu hanya melepaskan seuntai kekuatan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh para ahli dunia fana. Mereka hanya bisa tunduk. Namun, saat ini, Ye Fan dan yang lainnya adalah pengecualian. Diagram 9 Li menutupi langit, menutupi dunia yang hebat ini, tapi tidak menyedot mereka ke dalam. Di sana, potongan tembaga hijau tergantung di atas kepalanya. Meskipun tertutup karat, terlihat sangat kuno, bahkan compang camping, tiba-tiba mengeluarkan bintik-bintik cahaya warna-warni hijau, mengalir di atas tubuh Ye Fan. Saat ini, dia tidak menderita terlalu banyak tekanan, masih bisa berjalan ke depan. Ini hanyalah sejenis keajaiban. Di bawah tekanan senjata Kaisar Dao yang ekstrim, tidak ada yang bisa melawannya. Mereka yang menjadikannya musuh pasti akan mati. Kecuali kaisar-kaisar kuno yang agung dihidupkan kembali, tidak ada kekuatan di dunia fana yang dapat menahannya. Tubuh Ye Fan belum hancur, dan dia masih bisa bergerak, berjalan maju selangkah demi selangkah. Ini jarang terlihat sejak zaman kuno. Seberapa kuat fisik yang dibutuhkan seseorang untuk bisa melakukan ini? Itu adalah kepingan tembaga hijau. Harta karun tertinggi benua tengah, ia mengoperasikan kekuatan abadi sendiri untuk melindungi tubuh dewanya. Semua orang terkejut, mereka semua ngeri. Mereka menatap semuanya dengan ekspresi tercengang. Ini terlalu keterlaluan, terlalu mengejutkan. Mulut kecil Putri Yueling melebar karena terkejut. Dia berdiri di kehampaan, rambut hitamnya seperti awan. 9 jepit rambut Phoenix dimasukkan ke dalam rambutnya, dan manik-manik ilahi menggantung, berkedip-kedip dengan kemegahan abadi yang berkilauan. Dia layak menyandang gelar wanita tercantik kedua di prefektur tengah. Kulitnya seperti salju, rambutnya hitam legam, matanya seperti air, giginya putih, lehernya ramping, dan bentuk tubuhnya ramping dan anggun. Dia memiliki kecantikan yang dapat menaungi bulan dan membuat bunga-bunga menjadi malu, kecantikan yang dapat menyebabkan keruntuhan sebuah kota dan negara. Mengapa ini terjadi? Leluhur-leluhur dari dinasti 9 Dewa Li mengerutkan kening. Dia berdiri tinggi di langit dan mengaktifkan senjata kekaisarannya. Diagram dewa jatuh, menyebabkan tanah tenggelam. Oh, Ye Fan akhirnya tidak tahan lagi. Dia batuk-batuk dengan banyak darah dan tubuhnya bergoyang. Sepotong tembaga hijau ini hanya mengalir dengan sedikit kabut hijau setelah ditekan. Itu belum pulih, jadi kekuatan yang bisa melindunginya terbatas. Di saat yang sama, darah mengalir keluar dari mulut Ji Ziyue. Wajahnya pucat. Mata air suci yang dia minum diwarnai merah dan kemudian mengalir keluar lagi. Dia berada di bawah tekanan yang menakutkan. Lukisan 9 Li dikatakan mampu mencium segalanya. Lukisan itu berisi 3000 dunia besar dan merupakan senjata kekaisaran yang tak tertandingi di dunia fana. Tidak ada yang tidak bisa dibunuhnya. Pada saat ini, tekanan yang kuat sudah cukup untuk membunuh para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Hanya karena tembaga hijau itulah Ye Fan lolos dari kematian dan tidak berubah menjadi abu. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah potongan tembaga hijau itu hidup kembali? Banyak orang di langit merasa ngeri. Oh, di sisi lain, beberapa pembudidaya kuat yang terlalu dekat bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan suara di bawah fluktuasi senjata kekaisaran yang menakutkan. Mereka berubah menjadi abu berbentuk manusia. Bang! Ribuan retakan muncul di tubuh seorang ahli tertinggi. Kemudian, dengan raungan keras, dia hancur di bawah tekanan ekstrim. Orang-orang bahkan lebih ketakutan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh manusia.
Akhirnya, Ye Fan hendak meninggalkan tanah dan dengan paksa tersedot ke dalam lukisan 9 li. Awan biru tembaga hijau bisa melindunginya dari kehancuran, tapi tidak bisa digunakan olehnya. Pada saat ini, siapapun akan merasa putus asa. Setelah ditekan oleh senjata kekaisaran yang ekstrim, mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri. Tidak ada harapan sama sekali kecuali mereka bisa membuktikan dao mereka dan menjadi kaisar. Ziyue, jangan aktifkan kekuatan sihirmu. Ye Fan terkejut. Kondisi bulan kecil keluarga Ji sangat buruk. Dia telah kehilangan semua warna darahnya, tapi dia masih bertahan. Tidak apa-apa. Kita pasti bisa melarikan diri. Bahkan senjata kekaisaran yang ekstrim pun tidak bisa membunuh kita. Dia berkata dengan lemah. Di antara bulu matanya yang panjang, matanya kehilangan semua kilau dan semangat. Aku bisa melakukannya sendiri. Ye Fan berteriak. Dia dengan paksa menarik Little Moon dari keluarga Ji ke belakangnya agar dia tidak kehabisan tenaga. Bas. Lukisan 9 li bergetar dan riak seluas lautan menyebar. Tanah dalam radius 500 km hancur lebur. Jika bukan karena para pembudidaya di sana telah mundur karena ketakutan, tidak ada satu pun dari mereka yang akan selamat. Meski begitu, banyak dari mereka bahkan tidak sempat bersuara sebelum tubuh dan jiwa mereka hancur. Di antara mereka ada lusinan ahli setengah langkah dan 3 ahli hebat. Mereka bahkan tidak bisa menahan satu getaran pun dari senjata kekaisaran. Ye Fan berteriak. Darah emas merembes keluar dari mulutnya. Pang Bo dan yang lainnya di avatar lain juga meraung kesakitan. Mereka semua hampir hancur. Meskipun cahaya hijau dari kepingan tembaga hijau juga mengalir ke tubuh orang lain, mereka sama sekali tidak memiliki tubuh dewa. Dengan demikian, mereka menderita lebih banyak kerusakan. Bang! Lengan kanan Wu Zongtian meledak. Darah, daging, dan tulang putih berjatuhan dari bahunya. Bagian lain dari lengannya juga retak. Ah! Li Heishui menjerit. Setengah dari tubuhnya compang camping dan hampir meleleh. Hanya sedikit aura kekaisaran yang ekstrim merembes masuk dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh manusia. Puff! Darah memercik keluar. Dahi Liu Kou berlumuran keringat. Dia hampir terpotong menjadi dua oleh aura kekaisaran. Jika bukan karena Ye Fan yang memblokir gelombang kejut untuknya, dia pasti sudah mati. Meski begitu, bahunya benar-benar hancur. Itu berubah menjadi ampas tulang dan jatuh ke tanah. Pemandangan itu cukup mengerikan. Jiang Huairen menjerit. Semua organ dalamnya tertusuk. Selain kepalanya, tubuhnya hancur tak bisa dikenali. Dia hampir terbunuh. Meskipun begitu, dia hampir terbelah dua. Tubuhnya berlumuran darah. 9 senjata ilahi telah meredup dan akan hancur kapan saja. Ye Fan terkejut dan marah. Temannya berada dalam bahaya, tapi kejutan ini saja sudah cukup untuk keluar dari penglihatannya. Dia memiliki satu kaki di gerbang neraka. Situasi Ji Ziyue adalah yang paling berbahaya. Dia terluka parah dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Di bawah aura kekaisaran, dia melayang di garis hidup dan mati. Ye Fan mendengus dan membantunya memblokir gelombang kejut. Dia terbatuk-batuk beberapa suap darah emas dan akhirnya lolos dari kematian. Tentu saja, itu bukan karena dia cukup kuat untuk melawan lukisan 9 fajar. Itu karena cahaya hijau yang meluap dari balok tembaga hijau menghalangi aura kekaisaran yang tidak bisa dilawan oleh manusia. Kekuatan yang mengalir masuk hanya sebuah jejak. Bas! Di langit, ekspresi lelaki tua itu dingin. Matanya berkedip-kedip saat dia mengaktifkan lukisan 9 fajar. Dunia berguncang dengan keras lagi, mencoba menyedot Ye Fan. Hancurkan untukku. Ye Fan berteriak. Teratai hijau di lautan kepahitannya berakar pada tembaga hijau dan akhirnya memiliki koneksi dengannya. Itu memblokir kekosongan dengan tembaga hijau dan bergetar terus-menerus. Pada saat yang sama, dia mengertakkan gigi dan menggunakan lautan kepahitan untuk menghadapi senjata kekaisaran. Dia memblokir di depan semua orang dan bahkan bergegas keluar dari jangkauan awan hijau yang mengalir. Di mata orang lain, ini tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menggunakan tubuh jasmani mereka untuk memblokir serangan dari senjata kekaisaran. Itu murni bunuh diri. Little Ye. Little Moon dari keluarga Ji hampir pingsan, tapi dia tiba-tiba terbangun dan berteriak. Ye. Pang Bo juga berteriak. Tidak, Ye kecil. Ekspresi Li Heishui dan yang lainnya berubah. Puff. Lautan reinkarnasi Ye Fan pecah dan darah emas berceceran. Tapi yang mengejutkan adalah bahwa itu tidak menguap. Gumpalan aura senjata kekaisaran sudah cukup untuk mengubahnya menjadi debu. Tapi dia hanya terluka dan tidak mati. Boom! Dengan getaran ringan, sepotong tembaga hijau terbang keluar dari lautan reinkarnasinya.
Itu yang menerobos situasi kematian yang pasti ini. Dentang. Dengan gemetar yang hebat, sepotong tembaga hijau ini terbang keluar. Itu tidak melarutkan aura senjata kekaisaran yang tak tertandingi dan hanya melindungi Ye Fan. Kemudian, itu bertabrakan dengan sepotong tembaga hijau lainnya dan suaranya mengguncang 9 langit dan 10 bumi. Di luar kehampaan yang tak terbatas, semua orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Mereka tidak percaya bahwa semua ini nyata. Mengapa ada potongan tembaga hijau lain yang muncul? Mengapa dia memiliki potongan kedua? Itu tidak melarutkan kekuatan kekaisaran, tapi itu membantunya memblokir bencana ini. Astaga, sepotong tembaga hijau lainnya. Apakah harta karun tertinggi Central Plains akan bersatu kembali dan muncul kembali di dunia? Ye Fan hampir lumpuh. Lautan kepahitannya terbelah dan darah keemasan mengalir ke seluruh tubuhnya. Langit tampak gemilang. Kekuatan kekaisaran barusan terlalu menakutkan. Hanya segumpal fluktuasi yang cukup untuk menghancurkan segala sesuatu dalam radius 1000 mil, mengubahnya menjadi padang pasir dan tenggelam ribuan kaki. Ye kecil, cepat pergi. Kita tidak bisa melawan senjata kekaisaran dengan jalur ekstrim. Pergilah selagi tembaga hijau melindungi kita. Suara Little Moon lemah dan terputus-putus. Namun, dia mencoba yang terbaik untuk menarik cahaya abadi untuk mengisi kembali mana Ye Fan sehingga dia memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Melarikan diri bukanlah solusi. Dia akan terus mengejar kita. Kita harus menyingkirkan situasi berbahaya ini sementara dua keping tembaga hijau melindungi kita. Mata Ye Fan dipenuhi dengan kegilaan. Di bawah infus kekuatan sihir dari Ji Ziyue, kekuatannya sebanding dengan kekuatan Dewa Suci. Seluruh tubuhnya terbakar dengan energi darah emas. Dia meningkatkan kekuatan tempurnya hingga batasnya dan melawan langit. Dia gila. Di luar kehampaan tanpa batas, para kultivator semua terkejut melihat pemandangan ini. Sejak zaman kuno, siapa yang berani bertarung dengan senjata kekaisaran dengan jalur ekstrim? Ini seperti ngengat yang terbang ke dalam api, masalah kematian yang pasti. Bahkan seorang raja suci yang memegang senjata kekaisaran tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Karena tabrakan dua senjata kekaisaran kemungkinan besar akan menyebabkan bumi tenggelam, dan orang yang mengaktifkannya akan dihancurkan dalam jiwa dan raga. Saat itu, Kaisar Agung Wuxi juga menerima senjata kekaisaran dengan tangan kosong ketika dia akan menjadi kaisar. Dia berani melakukan ini juga. Harta karun tertinggi dataran tengah rusak dan tidak akan menyerang dengan sendirinya. Itu tidak akan digunakan olehnya, tapi dia berani melakukan ini. Semua orang tercengang. Di langit, energi darah emas Ye Fan menyala dengan ganas, menerangi sebagian besar langit. Dia seperti dewa perang yang terbangun, melawan langit. Sialan. Ekspresi sesepuh berambut putih dari dinasti Jiuli Divine berubah. Ini karena dua keping tembaga hijau itu benar-benar melindungi Ye Fan. Sangat aneh bahwa senjata kekaisaran tidak melenyapkannya. Pada saat ini, dia mengendalikan lukisan Jiuli dan mengaktifkan semua kekuatan sihir di tubuhnya. Dia hampir sepenuhnya kelelahan, jadi dia merasa ngeri menghadapi orang ini yang menyerbu seperti komet tanpa terpengaruh sama sekali. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua keping tembaga hijau itu tidak menyerang, tetapi mereka melindungi Ye Fan begitu saja. Mereka tidak membiarkan dia menderita kerugian saat mereka bergegas. Pemulihan Dao ekstrim. Orang tua itu meraung. Bas. Dewa yang tertidur di lukisan Jiuli sepertinya telah merasakan sesuatu dan segera bangun. Langit abadi bergetar pada saat yang sama, dan tekanan yang menakutkan melonjak ke 9 langit. Ye Fan menghela nafas panjang. Seperti yang diharapkan, dia tidak bisa melawan senjata kekaisaran dengan jalur ekstrim. Dia tidak bisa maju, dan kekuatan penghancur dunia bangkit, ingin menekannya. Tembaga hijau terkutuk, dia akan tidur lagi. Saya tidak bisa menggunakannya, katanya dengan marah. Perasaan tidak berdaya muncul di dalam dirinya. Kemegahan kedua harta karun tertinggi itu akan segera meredup. Boom! Dunia berguncang dengan keras. Lukisan Jiuli benar-benar akan hidup kembali dan dengan panik menyerap energi esensi dunia. Ye Fan dan yang lainnya sekali lagi merasakan tekanan yang merusak. Oh tidak, Pang Bo dan yang lainnya berteriak. Bagaimana bisa seperti ini? Namun, yang pertama berteriak karena khawatir adalah sosok setingkat kaisar dari dinasti ilahi Jiuli. Orang tua itu sangat ketakutan. Cepat bantu aku, dia berteriak. Namun, seorang ahli puncak baru saja muncul di kejauhan ketika dia berubah menjadi kabut berdarah. Dia segera diuapkan oleh senjata kekaisaran dan tidak bisa mendekat sama sekali. Ah, tidak, teriaknya dengan khawatir.
Kemudian, dia melakukan yang terbaik untuk memutuskan hubungannya dengan senjata kekaisaran, ingin senjata itu tidur lagi. Aku akan mengambil risiko. Ketika Yevan melihat bahwa pihak lain memiliki masalah dan terpisah dari senjata kekaisaran, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Dia sangat gila. Dia mengambil sepotong tembaga hijau dan menyerang dengan semua kekuatan sucinya. Puff. Jaraknya tidak terlalu jauh. Energi esensi orang tua itu hampir tersedot habis oleh senjata kekaisaran. Dia tidak bisa bertahan sama sekali, dan kepalanya hancur berkeping-keping di tempat. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang tercengang. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu tidak mungkin. Mengapa senjata kekaisaran menghidupkan kembali dirinya sendiri? Orang yang mengendalikan senjata kekaisaran telah terbunuh. Ini seperti cerita fantasi. Rumus tentara. Kecuali jika seorang suci tiba-tiba menyerang dan menggunakan formula tentara yang legendaris untuk mengganggu senjata kekaisaran. Kaisar dari dinasti Jiuli Divine muncul di langit yang jauh, rambutnya berdiri tegak. Namun, hanya ada dua orang suci di dunia saat ini. Yang satu berada di gurun timur, dan yang lainnya berada di gurun barat. Jika orang tua gila itu muncul, dia pasti tidak akan bertindak seperti ini. Itu tidak sesuai dengan temperamennya, dan dia belum menguasai rumus tentara. Mungkinkah Buddha petarung kemenangan gurun barat telah datang? Memikirkan hal ini, banyak orang merasa bulu kuduk mereka berdiri. Jika seorang suci bersembunyi di kegelapan, itu akan sangat menakutkan. Lukisan Jiuli menjadi tenang. Dewa di dalamnya tertidur lelap dan melayang ke tanah. Dalam kehampaan yang tak berujung, tidak diketahui berapa banyak ahli yang menonton dengan gugup. Mereka tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Senjata kekaisaran mungkin akan berpindah tangan. Namun, bahkan setelah sekian lama, sang Buddha petarung yang berjaya masih belum muncul. Lukisan Jiuli jatuh ke tanah, tapi tidak ada yang mengambilnya. Pada saat ini, semua orang akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Mereka bergegas menuju senjata kekaisaran, dan kaisar dinasti ilahi Jiuli secara pribadi datang. Swoosh! Sesosok tubuh bergerak secepat kilat. Yevan berada di medan perang. Dia telah memahami rumus kata baris, jadi tentu saja, dia adalah orang pertama yang bergegas. Dia meraih gulungan kuno di tangannya. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka semua tercengang. Kalian semua, pergilah ke neraka. Chapter 650 membunuh 10 pihak. Lukisan Jiuli adalah senjata kaisar yang menakutkan yang bisa membunuh semua ahli di dunia. Itu adalah senjata pamungkas di dunia. Pada saat ini, itu digenggam di tangan Yevan. Dengan gemuruh, gelombang yang bisa menginjak-injak tiga alam dan menghancurkan semua makhluk hidup mengalir keluar seperti air pasang. Ah! Jeritan menyedihkan bisa terdengar. Sekelompok orang-orangan sawah di depannya seperti orang-orangan sawah yang terbakar. Mereka tercabik-cabik dalam sekejap dan berubah menjadi abu. Di bawah kekuatan dewa yang ekstrim, bahkan jika Anda adalah seorang jenius yang tak tertandingi, Anda tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Seperti ayam atau anjing, Anda akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Tidak akan ada yang tersisa. Gemuruh. Lukisan Jiuli terbentang seolah-olah satu demi satu dunia bergerak naik dan turun. Lukisan itu menghancurkan semua makhluk hidup dan dunia kembali ke titik semula. Kekuatan serangannya sangat menakutkan hingga membuat orang tercekik. Ini adalah dewa yang menakutkan yang tidak bisa dilawan oleh manusia. Tidak ada yang bisa bertahan melawannya. Mereka yang menghalangi jalannya semua hancur menjadi debu dalam sekejap mata. Ah! Banyak pembudidaya hanya bisa berteriak ketakutan sebelum nama mereka dihapus dari dunia selamanya. Di antara mereka ada hampir 20 orang ahli setengah langkah dan banyak tokoh terkenal. Kalian semua, mati! Teriak Yevan. Dia benar-benar marah. Dia dikepung dan ditekan oleh senjata ekstrim. Setelah melarikan diri dengan cara yang sempit, dia akhirnya berhasil. Sebuah kapal emas besar retak terbuka, dan dua makhluk kuat jatuh. Keduanya mati dengan cara yang kejam pada saat pertama. Sebuah pagoda emas kuno meledak, dan sosok lain yang tak tertandingi jatuh dari langit. Dia berubah menjadi tumpukan tulang yang patah dan lumpur di tempat, dan kemudian berubah menjadi abu. Dengan ledakan keras, lampu tembaga setingkat dewa suci meledak. Api memenuhi langit dan sosok yang hebat terbunuh. Tidak ada yang tertinggal. Puff, puff. Darah menyembur ke langit. 5 orang ahli terbunuh oleh lukisan Jiuli. Mereka hanya bisa mengeluarkan erangan atau geraman yang tidak rela sebelum nama mereka selamanya dihapus dari dunia. Lukisan Jiuli tak terbendung. Itu seperti kebangkitan seorang kaisar kuno.
Ia memiliki kekuatan yang tak terbatas dan dapat menghancurkan lawan manapun. Bahkan seseorang yang sekuat Dewa Suci pun seperti semut di bawah kekuatannya. Bermarga Xiao, apa kau ingin pergi? Mata Ye Fan sangat tajam. Ketika dia melihat penasihat Agung Xiao di ujung cakrawala, dia mengejarnya menggunakan rumus Xing dan mengguncang lukisan Jiuli. Tidak peduli seberapa hebatnya dirimu, jika kamu diselimuti olehnya, hanya kematian yang menantimu. Anda bahkan tidak bisa dianggap sebagai serangga, dan Anda bahkan tidak akan memiliki kemampuan sedikit pun untuk membalas. Tidak. Ekspresi Grand Preceptor Xiao berubah drastis. Seluruh tubuhnya mulai terbakar saat dia menyalakan sumber energinya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang lebih dari 100 mil. Namun, semuanya sia-sia. Lukisan 9 Li menutupi langit, bergetar dengan suara hualala. Lukisan itu segera terbuka, dengan cepat memanjang ke depan. Bahkan sosok yang sangat kuat yang melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya tidak dapat melarikan diri dari jangkauan kekuatan ilahi yang menakutkan sama sekali. Gulungan kuno itu menutupi langit, segera menenggelamkan langit dan bumi saat menyapu. Grand Preceptor Xiao memuntahkan seteguk besar darah. Tubuhnya terbelah menjadi 7 bagian dan mengalir ke segala arah. Darah segar mewarnai langit menjadi merah. Dia menjerit ketakutan. Hidup dan mati ada di depannya. Semuanya terjadi karena cucunya, Xiao Mingyuan. Pada akhirnya, seluruh keluarga Xiao terseret dalam masalah ini. Berhenti. Hatinya dipenuhi dengan kepanikan dan ketakutan. Jika memungkinkan, dia bersedia membayar berapapun harga yang harus dibayar untuk sebuah harapan untuk bertahan hidup. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Pada titik ini, tidak ada ruang untuk kembali. Lukisan 9 Li itu seperti samudera luas yang langsung menyebar sejauh ratusan mil, menenggelamkan bagian dunia ini. Pendeta besar Xiao langsung menguap dan benar-benar menguap. Rohnya juga mengering dan menghilang selamanya. Di arah lain, penguasa kekaisaran dinasti 9 Li mengucapkan mantra dan melarikan diri jauh seperti batu besar. Dia tidak berhenti sama sekali, untuk sementara waktu meninggalkan senjata Kaisar Dao Ekstrim. Ye Fan membantai ke segala arah, mencari musuh. Dia sangat membenci kelompok orang ini. Mereka telah menyebabkan Pang Bo, Li Heishui, dan yang lainnya terluka parah. Mereka telah menyebabkan bulan kecil keluarga Ji berada di ambang kematian. Saat ini, dia ingin membunuh semua orang. Wang Teng, keluar dari sini. Akhirnya, Ye Fan menemukan jejak Wang Teng. Ratusan mil jauhnya, dia membawa lukisan 9 Li dan mengejarnya. Gulungan kuno itu seperti langit, luas dan tak terbatas saat membentang ke cakrawala. Boom! Namun, untung saja dia sudah cukup jauh. Ratusan mil jauhnya, dia tidak terlalu terpengaruh oleh riak yang menakutkan dan hanya sedikit terpengaruh. Meskipun begitu, dia terluka parah dan batuk darah dalam jumlah besar. Tubuhnya hampir hancur, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Boom! Lukisan 9 Li menyebar seperti banjir besar, tak terbatas dan tak terbatas. Ye Fan bertarung ke segala arah, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. The North Tirk terluka parah, tapi dia tidak berani berhenti sama sekali. Jika tidak, para ahli itu akan belajar dari kesalahan mereka dan mati tanpa tempat pemakaman. Bang! Hanya jejak aura senjata kaisar dari riak terluar sudah cukup untuk membalikkan kereta perang kuno emasnya sejauh 3 kilometer. Kereta itu kemudian menabrak tubuhnya dengan keras. Puff! Dia terbatuk-batuk dan mengeluarkan banyak darah, dan seluruh tubuhnya retak. Tulang-tulangnya retak seperti kacang yang digoreng, hampir patah inci demi inci. Boom! Seseorang harus mengakui bahwa senjata tir kuno terlalu menakutkan. Senjata itu memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas, dan lukisan 9 Li masih bergerak. Lukisan itu menyebar ke segala arah dan menutupi langit dan bumi. Pada saat yang genting, gambar tir kuno muncul di kereta perang kuno berwarna emas. Tiba-tiba ia membuka matanya dan membantu menghalangi banjir yang melanda. Namun, tir kuno ini juga hancur dan hancur. Rambut Wang Teng acak-acakan saat dia melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Ini adalah saat yang paling menyedihkan yang pernah dia alami. Kapan dia pernah terluka begitu parah? Bahkan para Saint Lord pun merasa khawatir saat melihatnya. Wang Teng, pergilah dan matilah. Ye Fan meraung saat dia mengunci Wang Teng. Namun, dia tidak bisa mengejar dalam waktu singkat. Mengaktifkan senjata tir menghabiskan terlalu banyak energi. Bahkan dengan fisiknya yang kuat, energi esensi dalam tubuhnya hampir mengering. Bang! Wang Teng sekali lagi dikirim terbang oleh kereta perang kuno emas. Lusinan tulangnya patah, tapi matanya dingin saat dia mengucapkan mantra kuno. Boom!
Kekosongan terbuka, dan sebuah gua emas muncul. Sepertinya itu mengarah ke alam surga tertinggi. Kereta perang kuno berwarna emas membawanya masuk dan hampir menghilang. Wosh! Pop! Gua emas di dalam kehampaan hancur. Orang bisa dengan jelas melihat tubuh Tirk Utara yang meliuk-liuk dan berubah bentuk. Tubuhnya berlumuran darah, dan tulang-tulang putihnya terlihat. Namun, gua emas itu akhirnya menghilang. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Tidak ada jejaknya. Tidak peduli apakah dia hidup atau mati, Tirk Utara dipukuli seperti ini. Ye Fan akhirnya melampiaskan amarahnya. Tentu saja, jika dia bisa membunuhnya, dia akan merasa lebih baik. Pada saat ini, Ye Fan benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Dia mampu menunjukkan kehebatan seperti itu dan upaya Ji Ziyue sebelumnya. Dia memberinya kekuatan sihir tak terbatas yang sebanding dengan Saint Lord. Saat ini, bulan kecil klan Ji sudah setengah pingsan dan diambang kematian. Dia tidak bisa mentransfer kekuatan sihir lagi. Meskipun begitu, Ye Fan masih sangat menakutkan dengan senjata Kaisar Dao yang ekstrim. Dia menuangkan mata air kehidupan ilahi untuk Ji Ziyue dan yang lainnya. Dia juga minum seteguk demi seteguk hanya untuk mengaktifkan senjata Kaisar. Ini benar-benar takdir. Kalian semua, pergilah ke neraka untukku. Ye Fan menyapu musuh dan bertemu dengan Wan Chu dan selusin tetua tertinggi dari klan Zifu. Mereka segera bergegas mendekat. Wosh! Begitu lukisan 9 Li diaktifkan, wajah orang-orang ini menjadi pucat. Mereka berlari menyelamatkan diri. Api ilahi membakar tubuh mereka, dan mereka ingin membakar asal mereka sepenuhnya. Ah! Tangisan yang menyedihkan naik dan turun. Di bawah senjata Raja kuno, bahkan Raja yang tak terkalahkan pun harus mati, apalagi mereka. Meskipun mereka adalah tokoh penting di Tanah Suci, mereka seperti anjing liar pada saat ini. Mereka dalam keadaan panik. Jeritan ketakutan terdengar. Orang-orang ini seperti daun-daun yang berguguran, jatuh dan hancur di langit. Mereka semua mati dengan cara yang kejam. Di ujung kehampaan yang tak berujung, banyak ahli yang melihat pemandangan ini dan merasakan kedinginan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagaimana mereka bisa menolak ini? Tubuh suci mengamuk. Pegunungan Qinling yang tak berujung bergetar. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati? Ye Fan benar-benar gila. Sepanjang jalan, para ahli yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Langit berubah menjadi merah darah. Tidak ada seorang pun di wilayah tengah yang memiliki mayat lengkap. Mayat jatuh dari langit di kejauhan. Itu kalian. Di depan, sebuah bendera emas berkibar tertiup angin. Sekelompok orang melarikan diri. Mereka adalah tetua tertinggi dari keluarga emas, salah satu tuan muda mereka, dan eksistensi tertinggi. Di mana keadilan langit jika aku tidak membunuh kalian? Ye Fan bergegas seperti embusan angin dan berteriak, hari ini, bahkan jika para dewa datang, aku akan membunuh mereka semua. Siapa yang peduli jika mereka membanjiri langit? Jika teman-temanku mati, aku akan menjungkir balikkan seluruh benua tengah. Boom! Dia mengguncang lukisan Jiuli, dan dunia yang hebat ini hampir runtuh. Para ahli dari keluarga emas semua berteriak ketakutan. Kemudian, seperti pangsit yang jatuh ke dalam panci, mereka jatuh dengan derai-derai. Mayat-mayat jatuh dari langit satu demi satu, termasuk salah satu tuan muda mereka, eksistensi tertinggi, dan banyak tetua tertinggi. Mereka semua mati dengan cara yang kejam. Ye Fan berguncang lagi, dan mayat-mayat ini hancur. Selanjutnya, puncak gunung di bawahnya benar-benar diratakan dan diratakan dengan tanah. Di kejauhan, ada lebih banyak gunung yang runtuh. Pepohonan yang berantakan tercabut dari tanah dan dedaunan yang patah berguguran. Ini adalah adegan kiamat. Dan ini hanya karena kekuatan sihir Ye Fan tidak mencukupi dan dia tidak bisa mempertahankannya. Jika tidak, itu tidak akan terbayangkan. Siapa yang mengganggu senjata kekaisaran dan membiarkan saya mengambilnya? Ye Fan kelelahan setelah membunuh begitu banyak orang. Dia perlahan-lahan menjadi tenang. Kecuali orang suci yang mengganggu senjata kekaisaran kaisar kuno dengan 9 rahasia Taoisme, tidak ada orang lain yang bisa berbuat apa-apa. Mungkinkah Buddha petarung kemenangan gurun barat benar-benar telah datang? Dia merasa bahwa itu tidak mungkin orang tua gila itu. Pada titik ini, Ye Fan hampir tidak bisa bertahan. Dia menggunakan kekuatan senjata kekaisaran untuk mengukir jalan berdarah dan dengan cepat bergegas keluar dari pegunungan Qinling. Dan selama proses ini, lukisan Jiuli masih bergetar, menyerap energi esensinya yang tak ada habisnya. Kekuatan sihirnya mengalir seperti air, dan dia merasa sangat lemah. Tidak bagus. Ye Fan mengutuk dalam hati. Dia akan jatuh dari langit. Senjata kekaisaran, kembalilah.
Di cakrawala yang jauh, penguasa kerajaan dinasti Jiuli dan beberapa makhluk tertinggi duduk bersila, berteriak dan melantunkan mantra kuno. Pada saat yang sama, penguasa suci dari semua awal, penguasa suci rumah ungu, penguasa suci Al-Qaid, penguasa keluarga emas dataran utara, penguasa iblis pegunungan selatan, biksu suci gurun barat, dan eksistensi tertinggi lainnya muncul. Mereka mengikuti dengan tidak tergesa-gesa. Selain itu, ada fluktuasi senjata kekaisaran. Seseorang datang dengan senjata kekaisaran. Tiba-tiba, kekuatan ilahi tertinggi datang dari sisi lain. Itu mendekat dengan cepat, dan sebuah raungan terdengar. Siapa yang berani menyakiti adikku?